Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat video yang menceritakan tentang salah satu sosok pahlawan nasional Indonesia, dan sekaligus merupakan pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Saksikan videonya sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan lebih mengerti dengan siapa sebenarnya sosok Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Tanggal 31 Maret tahun 1888 sampai tanggal 29 Desember tahun 1971. Adalah seorang ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama yang berpandangan modern. Dakwahnya dimulai dengan mendirikan media massa atau surat kabar, yaitu Harian Umum, Suara Nahdlatul Ulama, atau Suara NU dan Berita Nahdlatul Ulama. Dia diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November tahun 2014. Beliau juga adalah pengarang syair Ya Lal Waton, yang banyak dinyanyikan di kalangan Nahdliyin. Syair ini dikarangnya pada tahun 1934. Kiai Haji Maimun Zubair mengatakan bahwa syair tersebut adalah syair yang beliau dengar, peroleh, dan dinyanyikan saat masa mudanya di Rembang. Dahulu, syair ini dilantangkan setiap hendak memulai kegiatan belajar para santri. Arti dari syair tersebut seperti ini. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan palangkan nasibmu, bangkitlah. Hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia. Negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Ayah dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah Kiai Haji Hasbullah Said, pengasuh pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Sedangkan ibunya bernama Nyai Latifah. Kiai Abdul Wahab wafat tanggal 29 Desember tahun 1971. Dan makam Kiai Wahab terletak di Komplek Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, tepatnya di sisi barat Desa Tambak Rejo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Wahab merupakan pahlawan nasional dan ulama inspirator, salah satu pendiri dan penggerak organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama atau NU. Dia juga merupakan santri kinasih dari Kiai Haji Muhammad Hashim Ashari. Kiai Haji Abdul Wahab tercatat pernah menjadi lurah pesantren Tebu Ireng. Makam Kiai Wahab terus mengalami renovasi demi kenyamanan pengunjung. Pemerintah Kabupaten Jombang juga punya perhatian khusus ke sosok Kiai Wahab, bahkan makam ini memiliki tempat parkir dan tempat beristirahat bagi pengunjung. Beliau juga seorang pelopor dalam membuka forum diskusi antara ulama, baik di lingkungan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi lainnya. Dia menuntut ilmu di pesantren Langitan Tuban, pesantren Mojosari Nganjuk, pesantren Tawangsari Sepanjang, belajar pada Syekhona R. Muhammad Khalil di Bangkalan, Madura, dan pesantren Tebu Ireng Jombang, di bawah asuhan Hadratusi Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari. Di samping itu Kiai Haji Wahab juga merantau ke Mekah untuk berguru kepada Syekh Mahfuz At-Tirmasi dan Syekh Al-Yamani, dengan hasil nilai istimewa. Kiai Abdul Wahab adalah merupakan bapak pendiri NU. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Laskar Mujahidin. Ketika melawan penjajah Jepang, dia juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Ki Hajar Dewantoro. Pada tahun 1914, mendirikan kursus bernama Taswirul Afkar. Tahun 1916 mendirikan organisasi pemuda Islam bernama Nahdlatul Watan. Kemudian pada tahun 1926 menjadi ketua tim Komite Hijaz yang menemui
Raja Arab Saudi. Amalan yang selalu Kiai Wahab amalkan adalah membaca Huwal Habib, bagian dari sholawat burdah. Kiai Haji Abdul Wahab, juga seorang pencetus dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi Nahdlatul Ulama, dengan adanya dua badan, Syuriah dan Tanfiziyah. Sebagai usaha pemersatu, kalangan tua dan muda, Kiai Haji Abdul Wahab adalah pelopor kebebasan berpikir di kalangan umat Islam Indonesia, khususnya di lingkungan Nahliyin. Kiai Haji Abdul Wahab merupakan seorang ulama besar Indonesia. Dia merupakan seorang ulama yang menekankan pentingnya kebebasan dalam keberagaman, terutama kebebasan berpikir dan berpendapat. Untuk itu Kiai Abdul Wahab membentuk kelompok diskusi Taswirul Afkar Pergolakan Pemikiran di Surabaya pada tahun 1914. Taswirul Afkar tidak hanya menghimpun kaum ulama pesantren, ia juga menjadi ajang komunikasi dan forum saling tukar informasi antara tokoh nasional, sekaligus menjadi jembatan bagi komunikasi antara generasi muda dan generasi tua. Karena sifat rekrutmennya yang lebih mementingkan progresivitas berpikir dan bertindak, maka jelas pula kelompok diskusi ini juga menjadi forum pengkaderan bagi kaum muda yang gandrung pada pemikiran keilmuan dan dunia politik. Bersamaan dengan itu, dari rumahnya di Kertopaten, Surabaya, Kiai Abdul Wahab bersama Kiai Haji Mas Mansur menghimpun sejumlah ulama dalam organisasi Nahdlatul Watan Kebangkitan Tanah Air yang mendapatkan kedudukan badan hukumnya pada 1916. Dari organisasi inilah Kiai Abdul Wahab mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari ulama pesantren yang kurang lebih sealiran dengannya. Di antara ulama yang berhimpun adalah Kiai Bisri Syansuri, Denanyar Jombang, Kiai Abdul Halim Leimunding Cirebon, Kiai Alwi Abdul Aziz, Kiai Mashum Lasem, dan Kiai Kolil Kasingan Rembang. Kebebasan berpikir dan berpendapat yang dipelopori Kiai Wahab dengan membentuk Taswirul Afkar merupakan warisan terpentingnya bagi kaum muslimin Indonesia. Kiai Wahab telah mencontohkan kepada generasi penerusnya bahwa prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat dapat dijalankan dalam nuansa keberagamaan yang kental. Prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat tidak akan mengurangi ruh spiritualisme umat beragama dan kadar dan keimanan seorang muslim. Dengan prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat, kaum muslim dan justru akan mampu memecahkan problem sosial kemasyarakatan dengan pisau analisis keislaman. Pada 1924, para pemuda yang mendukung Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang kemudian menjadi pendiri NU membentuk wadah dengan nama Syubanul Watan, Pemuda Tanah Air. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor, setelah sebelumnya mengalami perubahan nama, seperti Persatuan Pemuda NU, PPNU, Pemuda NU, PNU, dan Ansarun Nahdlatul Ulama, ANO. Pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 Hijriah, atau tanggal 24 April tahun 1934, ANO diterima dan disahkan sebagai bagian Departemen Pemuda NU. Dimasukkannya ANO sebagai salah satu departemen dalam struktur kelembagaan NU berkat perjuangan kiai-kiai muda seperti Kiai Haji Mahfud Siddiq, Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim, Kiai Haji Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kisah singkat dari sosok pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditambahkan silahkan bubuhkan komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa support juga channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe.